Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Dialog Editorial View kembali kami lanjutkan dan masih bersama saya ada Mas Anugrah Perkasa, Redaktur Pelaksana cnnindonesia.com. Di mana kali ini seperti yang tadi sudah saya bahas dan sampaikan, kita akan membahas apa saja catatan atas dibukanya kembali keran ekspor CPO dan juga minyak goreng oleh pemerintah yang mulai berlaku pada Senin 23 Mei esok. Dan masih bersama saya Mas Nugi. Mas Nugi, ini berbicara soal apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait dengan dibukanya kembali keran ekspor CPO. Ini salah satunya adalah terkait dengan stok dalam negeri sudah terpenuhi. Dan diharapkan tentunya ini akan membuat harganya ini semakin turun dan juga stabil. Lalu bagaimana media ini melihatnya? Ya, terima kasih. Jadi persoalan pertama adalah saya kira kebijakan Presiden itu hampir sama dengan kebijakan waktu pelarangan ekspor batu bara ya. Jadi ini dia semacam dia melakukan semacam shock terapi kepada sejumlah elemen ketika terjadi persoalan batu bara. Hal yang sama itu juga dilakukan terkait dengan CPO. Dan kita ketahui bersama kedua komoditas ini adalah dua komoditas andalan buat Indonesia dan yang besar sekali ya. CPO sendiri ada 400 triliun yang menyumbang devisa tahun 2021. Jadi bayangkan betapa besarnya bisnis ini. Nah jadi saya kira hutan larangan akan dilakukan besok adalah yang kita harus pastikan adalah apakah ini benar ketika Presiden menyatakan dia sudah melakukan sidak ke beberapa pasar dan harganya sudah turun, misalnya air 1 liter itu sekitar 14.000. Tapi di sejumlah wilayah misalnya ketika Presiden sudah mengumumkan mengumumkan pencabutan larangan itu sebenarnya belum ada penurunan secara keseluruhan ya. Jadi ada beberapa masyarakat atau beberapa warga yang ditemui di pasar ketika dilakukan reportase harganya masih mahal dan terutama untuk curah itu masih langka dibandingkan dengan yang kemasan. Kalau kemasan biasanya kelompok kelas menengah itu ada di retail ya, supermarket, sejauh lebih gampang. Tapi kalau konteksnya adalah curah, goreng curah itu biasanya akan jauh lebih sulit di pasar-pasar tradisional. Nah ini yang saya kira harus diperhatikan juga oleh Tapi Mas Nugi, ini berbagai kebijakan kan memang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti halnya tutup buka keran ekspor dan lain sebagainya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Nugi. Tapi harga minyak goreng kemasan dan curah ini kan ternyata di pasaran masih saja tetap tinggi dan juga belum kembali seperti sebelumnya. Ini bagaimana Mas Nugi melihat hal ini? Apakah akar permasalahan yang sebenarnya ini benar-benar terkait dengan distribusi lalu juga terkait dengan adanya mungkin saja ada mafia-mafia begitu? Kalau konteks mafia, saya kira yang penting adalah Kejaksaan Agung terus melakukan penyidikan ya. Ada beberapa orang yang sudah kena, ada pihak korporasi, ada pihak korporasi. Yang kedua ada dari pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan, yang ketiga adalah dari pihak swasta. Yang dalam hal ini adalah diduga melakukan dia semacam menghubungkan antara pihak Kementerian Perdagangan dan pihak korporasi. Nah, pelajaran dari sebulan terakhir minyak goreng langka dan dilakukan kebijakan oleh pemerintah, saya kira ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak mempan. Misalnya apa? Ketika pemerintah menetapkan harga domestik, kewajiban harga domestik, justru harga goreng itu justru hilang di pasaran. Setelah beberapa hari adanya itu ya harga eceran tinggi gitu. Dan pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya kebijakan itu kembali. Dan setelah dicabut kembali, justru kemudian ada lagi goreng. Nah, ini jadi pertanyaan besar masyarakat. Ketika pemerintah menetapkan satu kebijakan, tapi ternyata imbasnya justru kelangkaan minyak goreng dibalas oleh, ini persoalannya apa yang bermain di sini. Kan? Jadi itu yang harus kita bongkar. Apakah distribusi itu dikuasai oleh orang saja atau perlukah ada semacam badan baru kayak Bulog misalnya untuk mengatur persoalan distribusi sehingga apa? Sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses yang pasti ketika dia mendapatkan minyak goreng. Indonesia jangan lupa
kita produsen terbesar di dunia untuk minyak goreng. Ketika minyak goreng langka itu jadi pertanyaan besar. Oke. Berarti kebijakan gonta-ganti kebijakan ini ternyata memang belum efektif ya Mas Nugi. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain, apakah ini berarti bahwa pemerintah sendiri ini intinya tidak mengetahui secara jelas begitu akan dibawa kemana ini atau masalah ini seperti apa begitu sehingga ganti-ganti terus kebijakan-kebijakan sehingga membuat masyarakat ataupun para pelaku usaha menjadi kebingungan? Sekarang harga sendiri sebenarnya ditetapkan diserahkan pada mekanisme pasar ya, artinya dengan pencabutan kembali harga eceran tertinggi kemarin, artinya pasar kembali mekanisme pasar itu artinya sudah mereka harga minyak goreng itu sudah berlaku dengan mekanisme itu. Saya kira pemerintah tahu persis masalahnya di mana, cuman masalahnya mereka mau buka atau enggak, ya kan? Nah, yang kita harapkan sekarang adalah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu tidak berhenti di pihak-pihak tersangka sekarang, tapi juga bisa merambah ke pihak lain. Yang kasus Kejaksaan Agung ini kan ini adalah dugaan pengurusan dilakukan oleh sejumlah korporasi ketika sebenarnya dia tidak boleh ekspor, kemudian dia dapat izin dengan bantuan pihak-pihak tertentu, sehingga ada dugaan kita nggak tahu apakah ada dugaan suap di sana, aliran dananya dari pihak korporasi ke pemerintah atau gratifikasi ya terkait dengan kewenangan. Nah, salah satu upaya penegakan hukum lain saya kira adalah itu tadi, membongkar bagaimana sih sebenarnya distribusi yang dilakukan oleh produsen minyak goreng ini. Kenapa ketika kita menetapkan satu kebijakan justru yang terjadi kelangkaan goreng, dan itu terjadi sudah sejak lama sebenarnya kan, karena ada kasus kelangkaan ini kan terjadi dalam beberapa kali kalau misalnya momen-momen tertentu. Kayak kemarin kan sebelum Lebaran, tapi itu terjadi pada Januari tahun ini gitu. Nah, saya kira Kementerian Perdagangan penting untuk membuka apa yang terjadi sebenarnya dalam konteks minyak goreng. Nih, lupa juga bisnis minyak goreng ini adalah bisnis yang sangat besar, penyumbang salah satu devisa terbesar, sehingga pihak-pihak korporasi besar pun punya kepentingan besar untuk mengamankan pasar mereka. Oke, seperti yang tadi Mas Nugi sampaikan bahwa bisnis minyak goreng ini termasuk bisnis yang cukup besar. Nah, berbicara kembali lagi soal pembukaan keran ekspor ini, sebenarnya siapa yang terutama yang diuntungkan? Apakah sebagai konsumen saya, Mas Nugi dan lain sebagainya juga mendapatkan keuntungan dari hal ini? Keuntungan itu harus dilihat konteksnya juga. Jadi kalau misalnya stoknya sudah mulai banyak di pasaran untuk retail, iya ya. Nah, kelompok kelas menengah misalnya itu kan orang akan lebih gampang untuk nyari di retail, di supermarket atau di retail. Ya. Tapi yang jadi persoalan adalah untuk minyak goreng curah itu yang masih langka di sejumlah pasar tradisional. Nah, ini kan jadi penting karena apa? Karena usaha UMKM juga mereka masih menggunakan minyak curah untuk usaha mereka. Ya kan? Jadi untuk harga yang kemasan itu mungkin dianggap jauh lebih mahal untuk biaya mereka, sehingga mereka akan menjual minyak goreng curah. Nah, ini saya kira jadi masalah yang relatif ya. Pasokan itu yang kita harapkan sebenarnya adalah pasokan itu jauh lebih murah, ya kan, untuk baik kemasan maupun curah. Yang kedua adalah pasokannya tidak langka, yang saya kira penting. Oke, nah berbicara soal pasokan yang tidak langka dan juga harga minyak goreng eceran di pasaran, kan kita tahu bahwa pemerintah tetap mengatakan bahwa sebisa mungkin akan kembali di Rp14.000. Tetapi nyatanya sampai saat ini sulit sekali untuk turun. Apakah sebenarnya kalau melihat juga dari harga minyak di pasar internasional dan lain sebagainya begitu, apakah memang bisa benar-benar bisa sampai lagi ke Rp14.000 atau hal ini sangat jauh dari kemungkinan untuk bisa kembali lagi? Nah, saya kira bisa asal pemerintah tegas menerapkan aturan dan juga bisa aturan ini bisa ditaati oleh seluruh mangku kepentingan, terutama
sama industri sawit ya. Mhm. Yang jadi persoalan adalah ketika penetapan kebijakan tertentu oleh pemerintah tapi tidak dibarengi oleh kepatuhan oleh industri, saya kira jadi masalah sekarang. Oke. Nah, ini kan jadi persoalan juga karena ini yang benar-benar berdaulat siapa? Apakah pemerintah Mhm. ataukah kelompok bisnis tertentu? Dan Mhm. dia sudah dan dengan komoditas massal seperti ini. Mhm. Ini jadi pertanyaan besar juga. Nah, berbicara soal yang menjadi pertanyaan, tentunya yang menjadi pertanyaan kita juga terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden beberapa waktu lalu terkait dengan kebijakan pembukaan keran ekspor CPO dan juga minyak goreng ini. Lalu apakah ini benar-benar wujud apa yang sudah disampaikan oleh Presiden terkait dengan bahwa hal ini adalah benar-benar murni terkait dengan bagaimana pemerintah bisa membela para konsumen, para produsen dan lain sebagainya, atau justru ini ada tekanan-tekanan tertentu begitu terkait dengan pembukaan keran ekspor CPO dan juga minyak goreng? Saya kira yang menjadi catatan adalah ketika dalam 1 bulan terakhir larangan ekspor itu terjadi, maka pemerintah juga kehilangan potensi devisa yang dia terima untuk negara ya. Itu penting, itu yang harus dicatat. Oke. Artinya ketika dia buka, pemerintah saya kira juga takut kalau misalnya ini diperpanjang, maka devisa akan jauh lebih turun. Ya. Yang kedua adalah pemerintah juga harus tidak hanya memperhatikan asosiasi sawit, tapi juga Presiden waktu itu menyebut ada sekitar 17 juta orang yang terlibat dalam industri sawit. Saya kira ini juga penting karena apa? Industri sawit ini dari dulu sampai sekarang punya persoalan banyak, terutama kaitannya sama persoalan tanah. Ya kan? Dia berantem sama kelompok petani atau masyarakat adat, dan dari sisi buruh sendiri banyak sekali kasus yang dilaporkan tidak memenuhi standar ketenaga kerjaan. Ya. Jadi ketika Presiden menyatakan bahwa ada sekitar 17 juta orang terlibat dalam dalam industri sawit, maka yang harus benar-benar diperhatikan memang adalah kelompok-kelompok kecil macam petani, buruh, masyarakat adat. Industri sawit tidak hanya menguntungkan buat negara, dia juga bisa menguntungkan petani-petani kecil, buruh, juga kelompok-kelompok lainnya yang ini terpinggirkan sama industri. Baik, Mas Nugi. Tentunya banyak catatan yang di sini yang bisa kita ambil, terutama terkait dengan siapa yang dapat diuntungkan dari pembukaan keran ekspor CPO dan juga minyak goreng. Tidak hanya bagi negara, tidak hanya bagi para petani, dan juga tidak hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga kita sebagai konsumen. Kalau bisa, memang harganya bisa lebih turun lagi untuk bisa melakukan aktivitas dan juga bisa membeli minyak goreng nantinya ke depannya dengan harga yang tentunya sudah dijanjikan oleh pihak pemerintah. Mas Nugi, Mas Anugrah Perkasa, redaktur pelaksana cnnindonesia.com sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Newscast malam hari ini.